Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Ya, perkembangan dunia otomotif dan industri otomotif di belahan dunia ini tentunya semakin marak dan semakin banyak diminati. Terbukti banyak sekali varian-varian dari roda 2 hingga roda 4 yang mengeluarkan model-model terbarunya. Nah, ketika kita membicarakan industri mobil atau industri motor, tentu tidak bisa dilepaskan dari siapa sih inisiator dari pencetusnya produk tersebut. Entah dari masyarakatnya, atau dari pemerintahnya, atau bahkan dari investornya. Jadi ketiga hal ini tentunya tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat itu merupakan sebuah pangsa pasar yang besar. Kemudian pemerintah sebagai eksekutor merupakan hal yang sangat esensial. Dan yang paling terpenting sebagai permodalan adalah investor juga. Karena tanpa ketiga ini tentu industri tidak akan bisa bergerak. Nah, kalau kita melihat dari skala makro atau skala global, maka sebetulnya negara kita dulu juga pernah memiliki industri mobil nasional atau dikenal dengan nama Timor, ya. Kemudian Timor ini sukses luar biasa, tapi karena beberapa hal dan akhirnya redup hingga akhirnya ditutup. Di negara tetangga kita ada mobil nasional yang tentunya masih bertahan hingga sekarang, yaitu dengan program Proton. Terbukti Proton itu mampu menjual mobil ke berbagai negara tetangganya seperti Thailand, Brunei, dan juga Singapura. Kenapa Timor dan juga SMK ataupun Proton ini seolah-olah tidak apa ya, kalau Proton lah ya lebih sukses, tapi kenapa kalau SMK dan Timor seolah-olah hilang entah kemana, dan apa penyebabnya? Apakah Proton bisa dikatakan lebih sukses daripada penjualan Timor dan juga SMK yang digadang-gadang akan menjadi mobil nasional juga? Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Apakah Anda pernah punya mobil Timor, atau pernah naik mobil SMK, atau mungkin pernah memiliki mobil Proton? Ini akan kita coba kaji. Kita putar dulu intronya. Mobil Timor atau dikenal dengan teknologi industri mobil rakyat pernah sukses di Indonesia dalam kurun waktu yang ya cukup sedikit lah, antara tahun 1996 hingga tahun 2000. Ya, kalau Anda pernah memiliki mobil Timor, Anda pasti merupakan orang yang sangat cinta Indonesia, karena mobil Timor itu merupakan sebuah program yang digagas oleh Pak Harto melalui instruksi presiden atau Inpres, kalau nggak salah di tahun 1996, yang dikomandani oleh anaknya, yaitu Tommy Soeharto. Ya, kalau kita melihat sekilas tentang mobil Timor, merupakan varian dari mobil asal Korea Selatan, yaitu Xenia, dan juga ada Hyundai. Bentuknya mobil sedan, kalau nggak salah cc-nya 1600 hingga 2000 cc. Dan hingga saat ini komunitas mobil Timor masih sangat berseliweran di jalan-jalan, gampang menemuinya. Tetapi memang ada sih beberapa kendala mobil Timor itu, seperti radiatornya cepat rusak, AC-nya bermasalah, dan sebagainya. Ya maklumlah, namanya juga mobil tua ya. Tetapi terlepas dari itu, mobil Timor terbilang sukses ya. Bisa dikatakan hampir puluhan ribu yang terjual di Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu itu Presiden Soeharto di era Orde Baru sangat mengidam-idamkan masyarakat Indonesia memiliki mobil nasional dengan buatan sendiri, dengan produk sendiri, dirakit di negeri sendiri, dan tentunya dengan onderdil atau spare part asal Indonesia juga. Walaupun sebenarnya mobil Timor pada waktu itu didatangkan dari Korea Selatan. Ya konon pekerjanya di sana adalah pekerja asal Indonesia atau TK Indonesia yang ada di Korea Selatan. Kemudian yang istimewa lagi, mobil Timor itu kenapa bisa laris manis sampai puluhan ribu di rentan waktu yang sangat cepat itu ya. Karena
harganya itu relatif separuh. Jadi kalau misalkan di Jepang atau di Korea harganya 100 jutaan, di Indonesia hanya 60 hingga 50 jutaan. Jadi masyarakat pada waktu itu bisa membeli barang mewah, yaitu barang-barang yang berupa mobil. Dan pada waktu itu mobil sedan masih dianggap sebagai mobil yang sangat mewah ya pada zamannya. Kenapa? Karena Presiden Soeharto menerapkan hak istimewa kepada program Timor ini, yaitu pembebasan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, sehingga ya harganya bisa ditekan dengan seringan mungkin, dengan seefisien mungkin, dan bisa dirasakan oleh orang Indonesia pada waktu itu. Banyak ya yang memiliki mobil Timor dari seantero Indonesia. Nah, kalau kita melihat perjalanan Timor ini atau teknologi industri mobil rakyat ini, tentu kita harus berbangga. Kalau nggak salah dulu Indonesia juga sempat memiliki industri otomotif di sektor roda 2, mirip ayam jago gitu ya. Namanya kalau nggak salah IC Ekspresi begitu. Sempat itu viral ya di beberapa sosial media yang dikendari oleh Pak Harto, tetapi entah kemana, entah hilang atau gimana, padahal bentuknya sangat futuristik dan berbentuk ayam jago. Selera orang Indonesia banget pada waktu itu, yang masih notabene mengkotak, tapi Indonesia pada waktu itu roda duanya adalah ayam jago. Kalau nggak salah nggak pakai kopling ya, koplingnya otomatis. Nah, kita kembali lagi kepada Timor. Jadi Timor itu sesungguhnya bisa dikatakan sukses. Tetapi karena memang hak istimewanya adalah tidak dibebani PPNBM, maka diprotes oleh beberapa negara lainnya seperti Amerika, kemudian Jepang, ada beberapa negara Taiwan, dan Asia lainnya itu memprotes dan melaporkan hak istimewanya ini ke WTO atau World Trade Organization, sebuah lembaga yang menangani perindustrian perdagangan di dunia. Akhirnya Pak Harto pada waktu itu mencabut impresnya, jadi nggak berlaku lagi PPNBM itu. Tetapi karena pada waktu itu berbarengan dengan krisis moneter yang melanda di Indonesia, akhirnya mobil Timor industrinya terpaksa berhenti akibat krisis dampak dari moneter tersebut. Nah, apa artinya ini? Ini merupakan sebuah gebrakan pada waktu itu ya di zaman Orde Baru, apalagi di masa-masa akhir jabatan Pak Harto masih sempat mengeluarkan gebrakan yang sangat modern, bahkan dikatakan bisa melampaui zamannya ya, karena pada waktu itu Indonesia memiliki mobil nasional untuk pertama kalinya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah perjalanan Timor ini, sebetulnya di negara tetangga kita ada industri mobil nasional juga yang bernama Proton. Proton itu kalau nggak salah dari molekul kimia gitu ya. Ada proton, ada foton, ada neutron gitu. Nah, tapi di Malaysia cenderung lebih sukses. Kenapa? Nah, seperti yang saya katakan tadi di sebelum intro, jadi ada 3 hal yang nggak bisa lepas dari mobil nasional itu. Pertama adalah masyarakatnya, kemudian pemerintah, dan juga ada investor. Nah, di Malaysia sebetulnya jauh lebih dulu dari Timor, karena di tahun 1979 Perdana Menteri pada waktu itu, Perdana Menteri Malaysia Pak Mahathir Mohamad mencetuskan bagaimana caranya Malaysia bisa memiliki mobil nasional. Akhirnya dibentuklah Timor yang bekerja sama dengan Mitsubishi asal Jepang. Kalau di Indonesia di Korea Selatan, kalau di Malaysia di Jepang, Mitsubishi. Walaupun beberapa partnya, suspensinya juga didatangkan dari negara lain ya, seperti Taiwan, seperti Jepang, dan seterusnya. Tetapi memang produknya itu adalah desain asli Malaysia. Dan Proton itu secara perjalanan panjang ya, dari tahun 1979 hingga saat ini masih eksis dan masih memproduksi, masih mengimpor mobilnya ke berbagai negara tetangga seperti Brunei, Filipina, Vietnam, termasuk juga Indonesia. Yang dulu pernah ada orang yang memiliki varian-varian dari produk Proton ini. Ada yang SUV, ada MPV, bahkan ada city car atau hatchbacknya. Nah, kalau kita bandingkan atau komparasikan mobil nasional Indonesia dengan Malaysia, sebetulnya kalau kita melihat dari
seberapa lakunya mobil nasional di kedua negara ini, maka Indonesia dengan program timurnya bisa dikatakan lebih unggul. Karena rentan tahun 1996 hingga tahun 2000 itu hanya sebentar, sangat sebentar, tapi bisa memproduksi dan bisa menjual puluhan ribu. Ya barangkali ini adalah faktor dari harga mobil timur yang sangat murah karena bebas PPNBM. Bandingkan dengan Malaysia yang pada waktu itu Proton juga sama sebetulnya dengan mobil-mobil yang lain di situ. Tetapi memang karena Malaysia dalam hal ini bisa dikatakan lebih serius, dalam arti tanda kutip ya, lebih serius itu spare partnya memang mobil tersebut ya, Proton itu bisa dikatakan sangat bagus, nggak ada bedanya dengan mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil Amerika dan Eropa pada zamannya. Jadi semuanya sama. Karena nggak ada pengurangan kualitas, nggak ada penurunan kualitas, nggak ada penekanan harga, sama. Akhirnya Proton itu bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia hingga saat ini. Kalau kita melihat kembali sebetulnya di era pemerintahan Pak Jokowi ketika masih jadi wali kota Solo, ada mobil SMK kalau nggak salah ya, dan itu menjadi mobil dinas Pak Jokowi. Tapi sekarang entah kemana SMK itu, mungkin masih beroperasi, tapi barangkali mobil SMK saat ini masih memproduksi mobil-mobil berbasis listrik begitu. Tetapi memang gaungnya tidak sebanter Timur dan juga Proton yang saat ini masih menjadi produk yang andalan di Malaysia, di negara tetangga kita. Harga Proton juga relatif agak mahal ya kalau kita ukur dari harga-harga mobil yang ada di Indonesia. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi gini, masyarakat Indonesia kan tadi ada tiga ya, ada pemerintah, ada masyarakat, ada investor. Jadi masyarakat Indonesia itu sebetulnya sangat cinta otomotif. Terbukti banyak sekali modified atau jenis-jenis modifikasi di Indonesia. Dari roda 2 dan ada roda 4. Tetapi memang harus diimbangi dengan dukungan dari pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah di Indonesia ya bisa dikatakan cukup lamban untuk memfasilitasi hal itu. Kalau dulu di zaman Pak Harto kita punya sirkuit Sentul yang sempat dicicipi oleh Valentino Rossi, bahkan Valentino Rossi sempat juara di situ. Kemudian lama-lama banget akhirnya diputuskan untuk membuat sirkuit baru di Nusa Tenggara Barat itu, di Mandalika. Padahal di Malaysia memiliki sirkuit Sepang dan juga sirkuit di daerah lain. Kemudian itu dari dukungan pemerintah ya, dan juga investor. Investor di Indonesia itu tentunya masih sangat minim di industri otomotif karena memang nilai tukar rupiah itu masih sangat sedikit, sehingga perlu diadakan redenominasi. Sedangkan di Malaysia atau di ibu kotanya di Kuala Lumpur atau di kota-kota besar lainnya itu relatif lebih besar nilai tukar ringgit itu terhadap US dollar, sehingga investor itu banyak yang lebih mementingkan atau lebih menaruh modal ke Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga hal ini mempengaruhi dan berdampak sangat besar terhadap perkembangan dunia otomotif di antara negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Ya mudah-mudahan saja di kemudian hari ada mobil-mobil lagi yang akan dicetuskan oleh anak bangsa kita. SMK, mari bangkit. Atau mungkin ada Timur Next Generation atau Timur Reborn, ya siapa tahu. Kita tinggal tunggu saja. Tetapi yang jelas mudah-mudahan Indonesia dalam hal ini bisa bangkit lagi dalam industri mobil nasionalnya. Karena memang punya pengalaman yang cukup cemerlang di masa lalu ya dengan Timur itu. Ya kami rindu dengan mobil nasional itu. Mari para pemangku kebijakan dan pemerintah adakan lagi gairahnya untuk membuat mobil nasional atau minimal motor nasional. Karena kami rindu, kami cinta produk Indonesia. Mudah-mudahan bisa cepat terwujud agar masyarakat Indonesia bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini dan
Yang terpenting adalah mencintai produk Indonesia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata salah atau ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.